Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, kelanjutan manga One Piece chapter 1122 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, hal ini telah dikonfirmasi resmi oleh Viewpiece bahwa di chapter 1122 kita akan melihat bagaimana akhirnya robot kuno memerankan peran pentingnya untuk membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Ya, menurut Viewpiece, ada sebuah kekuatan yang akhirnya digunakan oleh robot kuno untuk menghadapi para Gorosei. Yap, perlu diingat juga ya bosku, kekuatan ini pernah disinggung oleh robot kuno di chapter 1120, di mana robot kuno berniat menggunakan kekuatan tersebut bila waktunya telah tiba, sesuai dengan perintah Joy Boy. Bukan hanya itu saja, di chapter 1122 kita juga bisa melihat sosok Joy Boy yang akhirnya telah diperlihatkan. Jelas hal ini pun semakin membuat para fan One Piece tidak sabar lagi untuk melihat seperti apa sebenarnya wajah dari sang legenda ini. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1122 kali ini belum diketahui pasti judul apa yang akan kita dapatkan. Namun yang jelas, di chapter ini kita mendapatkan sebuah cover spesial dari Oda Sensei, di mana Oda Sensei menggambar karakter Smoker untuk memperingati tamatnya Boku no Hero Academia. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan pertempuran yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Nah, pertempuran kali ini benar-benar telah mencapai klimaksnya. Yap, kali ini robot kuno diperlihatkan menghadapi kelima Gorosei sekaligus. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Artinya Gorosei Mars dan Gorosei Saturnus yang sebelumnya telah diajar oleh Luffy rupanya mampu kembali dengan mudah ke Pulau Egghead. Dengan kata lain, apakah mungkin tidak ada sebuah batasan ketika para Gorosei menggunakan kekuatan teleportasinya? Dan tepat di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, robot kuno melancarkan serangan haki yang sangat dahsyat. Bahkan kita bisa melihat sebuah efek ledakan Hosoku Haki yang cukup besar ketika robot kuno ini melancarkan serangannya. Nah, menurut robot kuno, haki tersebut adalah sebuah energi yang disegel oleh Joy Boy di masa lalu. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, bagaimana cara Joy Boy menyegel sebuah kekuatan haki atau mentransfer kekuatan haki tersebut pada robot kuno? Nah, tentunya ini sangat menarik ya. Memang dari fakta tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan haki bisa disimpan atau ditransfer dalam sebuah benda. Dengan kata lain, apakah mungkin Joy Boy telah menaruh atau memberikan sebuah dial dalam tubuh robot kuno untuk menyimpan kekuatan haki? Yap, hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena faktanya, di Skype kita bisa melihat sendiri bagaimana para suku Sandian menggunakan sebuah dial yang mampu mengeluarkan energi yang sangat kuat. Next, mungkin untuk lebih detailnya akan kita bahas di segmen analisa chapter 1122 setelah chapternya rilis ya bosku. Kemudian setelah itu, robot kuno yang sebelumnya menggunakan serangan haki yang sangat dahsyat dan tepat mengenai para Gorosei, akhirnya membuat keempat Gorosei tiba-tiba kembali ke tanah suci Merejoa. Ya, keempat Gorosei tersebut adalah Gorosei Warkuri, Jupiter, Mars, dan Nusjuro. Menariknya, keempat Gorosei ini diperlihatkan tidak memiliki bekas luka sedikit pun, namun mereka kembali ke bentuk manusianya. Sementara Gorosei Saturnus masih diperlihatkan berada di Pulau Egghead. Nah, Luffy dan para bajak laut raksasa yang mengetahui hal ini pun segera memanfaatkan momen ini untuk berlayar meninggalkan Pulau Egghead dan menuju ke Pulau Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah flashback singkat yang memperlihatkan sosok Joy Boy dengan detail yang lebih jelas. Namun sayangnya masih dalam bentuk siluet. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi dari serangan yang telah diperlihatkan oleh robot kuno, jelas hal ini pun membuktikan bahwa sosok Joy Boy benar-benar sangat kuat.
Jadi rasanya tidak mengherankan kenapa pihak pemerintah dunia ketika itu sampai membentuk 20 aliansi kerajaan yang bersatu hanya untuk mengalahkan Joy Boy dan menghancurkan kerajaan kuno. Selain itu, kembalinya keempat Gorosei ke ruang otoritas yang ada di Merijoa, secara tidak langsung hal ini pun menjadi sebuah bukti bahwa para Gorosei telah mengalami kekalahan dan para Gorosei gagal dalam misi mereka untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Meskipun pada akhirnya, para Gorosei ini telah berhasil menghabisi Dr. Vegapunk. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya para Gorosei ini memiliki sebuah batasan kekuatan. Hal ini dibuktikan ketika Gorosei Saturnus terkena serangan yang cukup mematikan dari robot kuno, hingga membuat kekuatan summon atau teleportasi yang dilakukan oleh Gorosei Saturnus untuk memanggil keempat Gorosei lainnya ke Pulau Egghead tiba-tiba lenyap begitu saja. Ya, entah kekuatan summon atau teleportasi yang dilakukan oleh Gorosei Saturnus ini full sepenuhnya menggunakan kekuatan haki layaknya Kaido menerbangkan Pulau Onigashima atau tidak. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Gorosei Saturnus benar-benar sedang dalam kondisi yang sangat terancam jika robot kuno berniat untuk menghabisi Gorosei Saturnus. Entah apa yang akan direncanakan oleh Oda Sensei ke depannya kepada Gorosei Saturnus. Apakah Gorosei Saturnus masih akan memainkan perannya untuk mengurus Pangrikot dan juga energi Mother Flame atau tidak? Namun, jika Gorosei Saturnus benar-benar akan mati di Arc Head kali ini, tentu saja kematian dari Gorosei Saturnus memang sangat layak. Karena Gorosei Saturnus lah yang memiliki hubungan emosional dengan karakter pendukung yang memang menjadi fokus utama dalam plot cerita Arc Head kali ini, yaitu Kuma dan juga Bonnie. Selain itu, kita juga mendapatkan sebuah informasi tambahan yang diberikan oleh Oda Sensei bahwa chapter 1123 nantinya akan break alias libur. Nah, sedikit tambahan ya bosku. Jatah libur kali ini sebenarnya bukan jatah libur untuk Oda Sensei, melainkan jatah libur dari majalah Weekly Shonen Jump. Nah, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1122. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.